pandai, tapi saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semua, terutama terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak dimulai dari bulan Oktober tahun kemarin. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Jadi sebetulnya budaya positif ini sudah ada sebagian di sekolah kita, mungkin hanya ingin lebih lebih menyampaikan lebih lagi mengenai budaya positif ini. Nah, sebelum ke budaya positif, saya ingin menyampaikan dulu apa sih yang saya pelajari dari mulai bulan Oktober kemarin di pendidikan guru penggerak. Yang saya pelajari itu yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikiran beliau mengenai pendidikan di sini, tujuan pendidikannya adalah menuntun kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau kita ibaratkan di sini, seorang pendidik itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani, dan siswa itu misalkan padi. Kita hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya, misalkan memberinya pupuk, merawat tanahnya, kemudian membasmi hama yang mengganggunya, tapi kita tidak dapat merubah kodrat anak itu sendiri. Jadi kalau kita nanam padi, ya tumbuhnya jadinya padi juga. Nggak mungkin kita nanam padi, nanti jadinya tumbuhnya jadi jagung. Jadi setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Misalkan saya mengajar matematika, ada siswa yang misalkan kurang sekali tidak bisa misalkan. Jadi kita berhusnuzon saja, mungkin dia tidak bisa baca matematika, tapi berbakat di bidang lain, misalkan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat menuntut anak harus bisa semua pelajaran, menguasai semua pelajaran. Jadi mereka itu punya bakatnya masing-masing. Kita hanya menuntunnya saja. Di sini lebih difokuskan ke karakternya. Jadi maksudnya tidak masalah mereka itu bisanya dalam pelajaran apa, tapi yang penting yang intinya itu adalah akhlaknya, budi pekertinya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah, nah ini 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Mungkin semuanya sudah pernah dengar. Yang pertama, ingat Sosum Tulodo, di depan memberi teladan. Kita guru ya. Jadi otomatis pasti kita harus memberikan teladan kepada siswa, baik dari segi sikap maupun dari segi ucapan, karena kita adalah guru, digugu dan ditiru. Jadi terkadang kita itu menyuruh ke anak misalkan harus berbicara sopan, berbuat baik, tapi terkadang kita sendiri misalkan berbicara kasar. Nah itu sebisa mungkin diminimalisir, bahkan dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Ingmadio Mangunharso, di tengah membangun semangat. Kita di kelas, anak kan macam-macam ya, ada yang memang sudah bagus dari segi akademiknya ataupun misalkan di segi bidang olahraga dan lainnya. Kadang ada anak yang bisa dibilang misalkan dikucilkan atau apa, kurang semangat. Jadi ini tugas kita, saya memberi contoh juga memberikan semangat atau motivasi kepada anak. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Itu tadi hampir mirip-mirip ya. Jadi kita harus mendorong anak supaya supaya lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar? Misalkan merdeka belajar itu merdeka, misalkan bukan berarti bebas mau belajar atau tidak, terserah. Kan katanya merdeka belajar, berarti terserah mau belajar atau enggak. Nah, bukan seperti itu. Yang dimaksud merdeka belajar di sini adalah untuk menjadikan pendidikan lebih adaptif. Kemudian fokus pengembangannya adalah fokus pengembangan karakter, yaitu tadi seperti dijelaskan di awal. Jadi ya adaptif di sini itu kita bisa menyesuaikan dengan anak itu bakatnya ke yang mana. Kan tidak semua anak memiliki bakat di semua bidang, pasti ada di bakat bidang tertentu. Fokusnya ini adalah pengembangan karakter. Jadi kita lebih mengutamakan karakternya. Jadi utamakan dulu karakter, nanti baru ke akademiknya. Kemudian yang berikutnya, nah di pendidikan penggerak juga saya belajar mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau itu saya rasa mungkin hampir di semua sekolah sudah ya, menanamkan sikap religius, apalagi sama dengan visi misi sekolah kita, menciptakan murid yang religius. Seperti yang kemarin dulu waktu semester 1 saya sudah pernah bertanya kepada Bapak Wakasek Kurikulum, sebelum COVID kebiasaan sekolahnya apa sih? Katanya pernah ada duha, tausiah dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dilaksanakan kembali. Itu bisa jadi salah satu bentuk menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu mungkin lebih ke toleransi. Kalau misalkan sekolahnya ada yang berasal dari berbeda daerah atau misalkan berbeda agama, karena kebetulan kita alhamdulillah 100% muslim ya. Kemudian juga berasal
adalah budaya positif masing-masing seperti yang sebelumnya pernah dilakukan, misalkan kegiatan kebun pagi dan lain sebagainya. Nah, kegiatan budaya positif ini ada beberapa hal yang berkaitan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang ini coba. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi kita sebagai sekolah harus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga murid akan merasa merdeka belajar. Nah, ini perlu ditinjau lagi kebiasaan di sekolah-sekolah kita. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Misalkan ya, coba kebetulan berpasangan ya, boleh misalnya berpasangan. Coba satu orang, misalkan ya Pak Irfan, anggap Bapak itu memegang sesuatu yang benar-benar paling berharga dalam hidup Bapak. Dikepangkan tangannya, Bu Lasri juga boleh misalkan. Nah, sekarang coba pasangannya Pak Yaya, coba istilahnya diolok supaya Pak Irfan membuka tangannya. Misalkan ya, Pak Yaya coba berusaha supaya Pak Irfan membuka, Pak Irfan tetap mempertahankan. Coba. Kalau misalnya ya Pak Yaya mencoba misalkan terserah ya mau merayu secara halus atau secara kasar, saya mau tanya Pak Irfan kira-kira akan melepas kepalan tangannya tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang paling berharga. Yang paling berharga. Terus Pak Yaya usahanya apa buat untuk melepas kepalan tangannya Pak Irfan? Mewujudnya supaya bisa. Mewujudnya seperti apa? Secara halus, secara kasar? Dicampur-campur. Nah, itu salah satu bentuk ilusi guru mengontrol murid. Yang sebenarnya itu adalah terkadang kita tuh bisa mengontrol orang lain, misalkan yang posisinya mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Seperti barusan Pak Irfan tidak akan melepaskan kepalan tangannya. Yang bisa membukanya ataupun tetap mempertahankannya hanya Pak Irfan. Pak Yaya hanya berusaha saja. Tapi kan itu tergantung dari Pak Irfan sendiri mau melepaskan atau tidak. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun Pak Irfan melepaskannya, berarti itu Pak Irfan yang membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Nah, seperti itu ya ilusinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nanti bisa ada ya selanjutnya sambil ke materi yang berikutnya. Terus ilusi bahwa kritik membuat merasa bersalah dan menguatkan karakter juga sama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi, berarti kan yang tidak benar. Kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid, sebenarnya tidak seperti itu. Berikutnya, nah, disiplin positif. Kalau misalnya kita dengar kata disiplin, yang kebayang itu pasti kata hukuman atau sanksi, ya kan? Padahal tidak selamanya kata disiplin itu harus ada hukuman. Hukuman itu alternatif terakhir. Hukuman itu sebagai alternatif terakhir. Kalau tidak bisa, hukuman itu dihilangkan. Itu hanya alternatif terakhir saja. Nah, yang di sini di bawah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks menciptakan murid yang merdeka itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang kuat itu disiplin yang berasal dari diri sendiri, bukan karena disuruh oleh orang lain. Nah, di sini juga ada lanjutannya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini motivasi yang paling rendah. Misalkan ya, si A mengerjakan PR karena takut dihukum, ya kan? Kalau misalkan tidak dihukum sama gurunya, akhirnya rewel, tidak akan mengerjakan PR. Nah, seperti itu motivasinya berarti bukan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Mungkin saya termasuk salah satunya dulu pernah melakukan hal tersebut. Ayo misalkan kerjakan yang misalkan bisa, yang paling cepat, nanti gue kasih ini. Nah, sebenarnya itu kan niatnya kita itu ingin membuat diri semangat ya, tapi efeknya itu bisa dibilang kurang bagus. Jadi anak itu berbuat baik itu karena ada penghargaannya, tapi kalau penghargaannya hilang motivasinya. Nah, ini yang ketiga adalah yang paling bagus nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini motivasi dari diri sendiri, emang ingin berbuat lebih baik, ingin melakukan yang terbaik itu karena keinginan atau motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada contoh sederhana. Wali kelas berapa? 2A
tersebut. Ada teman-temannya yang lapor, dia suka meminta paksa bekal teman-teman yang lain. Kira-kira alasannya apa? Alasan Doni melakukan hal tersebut? Tidak punya uang atau tidak punya makanan. Nah, bisa. Yang lainnya, alasan yang lainnya. Nah, ini nyambung ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalkan Doni menjawabnya tadi, misalkan tidak punya uang atau misalkan tidak dikasih bekal oleh ibunya, nah itu berarti dia melakukan tersebut karena memang kebutuhannya untuk bertahan hidup karena lapar. Terus yang kedua, misalkan Doni menjawab pas ditanya sama gurunya, saya misalkan minta bekal makanan ke teman-teman itu karena apa? Iseng, kurang perhatian. Misalkan kalau berbuat demikian, orang kemudian wali kelas lapor ke orang tuanya, otomatis orang tuanya kan akan lebih memperhatikan. Jadi sebenarnya dia itu butuh perhatian, butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, misalkan kalau Doni menjawabnya, jadi, nah, ya hampir kayak kasih yang tadi, bisa dikatakan apa yang mungkin sok jagoan. Jadi dia ingin kalau misalkan dia ngerebut teman-teman makanannya, jadi dia ingin teman-teman itu ada rasa takut. Berarti dia itu kebutuhannya adalah penguasaan atas kemampuan. Jadi bisa ingin dibilang sok jago lah. Kemudian kalau misalkan jawabannya bosan, misalkan dikasih bekal sama ibunya, tapi makanannya itu aja. Jadi dia ingin mencoba makanan temannya yang lain. Berarti dianya kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia ingin sesuatu yang baru, tidak dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah yang terakhir, iseng. Jadi dia kalau misalkan merebut makanan teman-temannya itu karena senang aja, misalkan lihat ekspresi teman-temannya kesal, marah, atau misalkan ada yang nangis, jadi itu karena kebutuhan atas kesenangannya dia sendiri. Jadi terkadang ada satu masalah, tapi kita harus melihatnya dari berbagai segi. Jadi jangan harus misalkan menjudge ini langsung salah, tapi harus dieksplor dulu alasannya kenapa, baru bisa nanti mencari solusi yang lebih tepat. Terus berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah yang pertama sebagai penghukum. Mungkin kita semua hampir ya pernah berada di posisi penghukum. Murid kita melakukan kesalahan, otomatis kita hukum baik secara fisik maupun secara verbal, perkataan. Kemudian adalah membuat orang merasa bersalah. Guru seperti ini biasanya suka nyindir. Nah kata-katanya lembut tapi nyelkit. Nah ya kan, macam-macam. Terus yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kayaknya teman bagus, cuman kadang efeknya itu yang kurang bagus. Jadi anaknya semakin ini ya dekat dengan guru, tapi ya itu dari bapak etama si ibu etama. Jadi ya udah misalnya gampang. Terus yang berikutnya adalah monitor atau pemantau. Nah ini hanya mengawasi saja. Si A melakukan kesalahan, si B melakukan kesalahan, cuma diam saja, hanya dicatat aja. Nanti baru dilaporkan. Nah yang kelima, ini yang terakhir, posisi manajer. Mungkin ini tadi ya kebetulan hari ini banyak sekali kasus, bukan banyak ya, ada tadi kasus yang barusan. Di sini posisi terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi pasti anak ditanya dulu seperti apa tuntutan masalahnya, kemudian pihak-pihak terkaitnya apa saja. Nah di sini di akhir kegiatannya, jadi guru mempersilahkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tadi kamu sudah berbuat demikian, nah kira-kira solusinya seperti apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan menuju misalkan hukumannya kamu misalkan membersihkan WC dan lain sebagainya, tapi bareng-bareng dengan murid. Nah kalau sudah seperti ini solusinya seperti apa, jadi didiskusikan bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Biasanya kalau di sekolah kita lebih ke tata tertib ya, atau peraturan kelas. Nah di sini ada yang lebih lagi yang namanya keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak. Kemudian ini pernyataan berupa universal. Kalau misalkan kita peraturannya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, nah ganti kalimatnya dengan kalimat yang lebih positif. Jadi kami adalah murid yang disiplin. Nah jadi kalimatnya kan lebih enak ya didengarnya, lebih enak didengarnya. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan yang memang sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Jadi ini juga saya belum mempraktikkan
kemudian insya Allah akan dicoba di kelas yang memang saya balik kelas 8 saya membuat suatu keyakinan kelas. Jadi bikinnya itu bukan saya sendiri yang membuat, tapi bareng-bareng dengan murid. Nah, kira-kira misalkan mulai dari segi kebajikan kedisiplinan kira-kira seperti apa, kemudian dari segi tanggung jawab seperti apa. Jadi dicoba kalimatnya yang lebih universal dan positif. Jadi sehingga nanti murid juga misalkan melakukan kesalahan, misalnya mereka sudah bikin keyakinan kelas. Misalkan kami adalah murid yang selalu datang tepat waktu. Nah, pas waktu nanti misalkan ada kejadian terlambat, nanti anaknya tinggal ditanya, dulu pernah bikin keyakinan kelas apa, misalkan ini. Terus perbuatannya gimana? Iya Bu, salah. Jadi mereka dikembalikan lagi ke keyakinannya, diminta dipertanggungjawabkannya kalaupun misalkan nantinya ada berbuat kesalahan. Terus yang berikutnya di sini ada segitiga restitusi. Ini sama, lebih ke penyelesaian masalah. Seperti yang kasus-kasus yang tadi ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi itu tadi sebelum kita menyalahkan anak, tapi kita korek dulu informasinya. Barusan sudah ya sama itu Bapak saya kurikulum kebetulan ada kasus. Jadi tidak serta-merta langsung menyalahkan anak, tapi dikorek dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Terus kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Kan ditanya muridnya, apa yang kamu lakukan tadi barusan gimana? Iya Pak, salah. Jadi anaknya sendiri yang mengaku bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu tadi menanyakan keyakinan, kalau ini salah berarti harus diperbaiki. Ya tadi kan insya Allah tidak akan diulang kembali. Nah, tujuan saya berdiri di sini ingin mengajak rekan semua membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui keyakinan kelas. Kemudian yang tadi ingin membentuk profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan. Meskipun memang alhamdulillah sebagainya sudah ya melalui kegiatan-kegiatan misalkan yang berbau religi seperti tausiah pagi, kemudian membersihkan kelas. Memang itu hal yang sangat sederhana, tapi terkadang sedikit terlupakan. Seperti membersihkan kelas masih ada suka jadi yang bersih-bersihnya cuma itu aja, ada sebagian yang tidak. Jadi saya di sini mengajak rekan-rekan semua untuk bareng-bareng lah sama-sama mengajak murid kita supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini tindakannya yang pertama programnya program apa saja sih yang tadi mungkin ya. Kalau misalkan pernah saya sebutkan di awal, pernah ngobrol sama Bapak Wakil Kepala Sekolah, kegiatan keagamaan apa sih misalkan yang pernah dilakukan di sini, ya kata Bapak ada seperti sholat duha, tausiah dan sebagainya. Kebetulan alhamdulillah yang hari ini adalah tausiah sudah dilaksanakan. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi seperti pelaksanaan sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang gotong royong tadi, kalau itu untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing ya, misalkan waktu pembelajaran kerja sama, kerja kelompok. Kemudian kalau misalkan untuk ini membersihkan kelas juga sama, itu masuk gotong royong. Terus mandiri anak ya dibiasakan lah. Kalau misalkan emang ulangan emang harus sendiri-sendiri. Kemudian yang lainnya seperti bernalar kritis dan kreatif. Mungkin secara saya pribadi belum bisa menumbuhkan sikap seperti itu dalam diri murid saya, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa. Nah, saya melakukan kegiatan ini bisa dibilang tidak bisa sendirian, tapi butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat, tentunya rekan-rekan Bapak Ibu Bapak Guru. Kemudian saya juga melakukan sosialisasinya, penerapannya nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit, berproses. Dan yang terakhir refleksi. Jadi setelah melakukan kegiatan apa, nanti direfleksi berjalan efektifkah, adakah yang perlu diperbaiki, atau misalkan adakah yang perlu ditingkatkan. Terus sedikit curhat ya, mengikuti bulan guru penggerak itu dari bulan Oktober kemarin 2021. Cuman masih agak ada perasaan, kebetulan masih baru di sini karena sebelumnya kan daring, jadi jarang bertemu, jarang berkomunikasi. Baru kesini kan alhamdulillah banyak bertemu dengan guru lain. Jadi ada rasa belum berani mensosialisasikan kegiatan yang telah saya lakukan. Paling juga memang yang dekat, alhamdulillah ke Bapak Wakil Kurikulum karena memang bertemu setiap hari. Kemudian yang agak dekat dengan Ibu Rima, suka cerita-cerita. Yang saya lakukan adalah yang terutama di kelas, intinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau misalkan mungkin Bapak Ibu juga sudah mungkinlah banyak ya yang melakukannya, bahkan jauh lebih baik dari saya. Jadi mencoba murid itu lebih aktif. Yang pernah saya lakukan itu adalah, kalau matematika kan emang agak susah ya. Jadi saya mencoba yang kemarin itu baru satu metode tutor sebaya. Jadi menerangkan seperti biasa, anak dikasih soal, saya ngasih kebebasan anak mau
lanjut lagi si geng ngajarin temannya yang lain, lanjut lagi. Jadi semakin lama kan semuanya meskipun tidak 100% bisa, tapi kan bisa lebih ya, bisa lebih dari yang diharapkan, bisa lebih dari beberapa persen lebih lah. Jadi yang menerapkan itu kan lebih aktif, dia juga jadi lebih pede. Ah ibu cenah, jadi ada rasa resep cenah abi ngajakin si eta. Nah jadi ada rasa seperti itu. Mungkin intinya adalah saya ingin mengajak rekan guru semua untuk terutama di pembelajaran kelasnya, mungkin bapak ibu guru lebih paham dengan pembelajarannya sendiri, sesuai dengan bidang dan levelnya sendiri. Kemudian untuk penerapan di luarnya, yaitu tadi budaya positif. Jadi guru itu harus bisa menjadi teladan. Saya juga sama, masih banyak kekurangannya. Jadi saling mengingatkan kalau misalkan ada kekurangan. Terus hal-hal positif yang lain ayo kita gali. Misalkan tausiah sudah, sholat duha mudah-mudahan pagi mungkin Pak. Jadi ya, yang agak terkadang saya juga masih agak suka datang terlambat, tapi kalau misalkan bebarengan mah hayu, jadi ada penyemangatnya. Udah kalau cuma sendirian, podam lagi. Jadi pengen atuh hayu gitu kapan. Jadi jangan sampai kita keduluan sama murid, jadi pengen bareng-bareng seperti itu. Hal positif, jadi yang diutamakan adalah karakternya aja dulu. Kalau akademik, masalah kepintaran lain nanti insya Allah lah menyusul, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Barangkali ada yang bertanya atau misalkan ngasih tanggapan, masukan, silahkan. Mungkin sedikit Ya, mangga ibu silahkan. memang benar ya, ketika kita ingin menciptakan siswa yang disiplin, siswa yang mandiri, siswa yang bernilai positif, ya dimulai dari kita sendiri sebagai guru gitu. Bagaimana saya juga rumasa harus bisa membekali dengan berbagai macam teknik, berbagai macam cara gitu. Bagaimana caranya bisa tampil sebaik mungkin, semenyenangkan mungkin di depan anak-anak gitu ya. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menyalahkan anak. Itu mungkin memang kunci yang harus kita pelajari bersama-sama ya. Terima kasih atas tanggapannya. Yang lainnya barangkali mau menambahkan atau cukup sekian. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.